Setelah melalui cukup banyak hal, nampaknya mereka yang mukbang banyak sekali misoba di kediaman keluarga Ayase. Di saat yang bersamaan, Okarun sepertinya menyadari adanya kecanggungan di antara Ayase dan juga Aira. Meski pada awalnya mereka damai-damai aja nih ya, namun sayangnya kedamaian itu langsung runtuh dalam hitungan menit. Diawali dari Ayase yang mencoba untuk dewasa dengan meminta maaf karena mengira Aira memusuhinya karena habis ketimpaan ember besi sebelumnya. Hingga si Aira yang juga disuruh buat minta maaf ke Okarun karena sempat mengatainya. Akan tetapi karena otak Dongo yang masih menganggap dirinya sendiri sebagai seorang MC, hal itu membuatnya menekankan ia tidak memusuhinya hanya karena masalah sepele seperti itu, melainkan karena dirinya meyakini Ayase Momo adalah seorang iblis, sedangkan Okarun yang bisa bertransformasi bak sesosok iblis dianggapnya sebagai kaki tangannya. Terlepas dari mereka berdua, Aira lebih curiga pada Mbak Seiko yang dianggap bukan neneknya Ayase. Dilihat dari bentuk dan tampangnya aja, mana mungkin ada mbah-mbah cuantik, suemok, nan buohai kayak gitu. Bishin de wakasugiru wa? Iko ja ne ka. Momo wa akuma da ze. Baba wa damatte ro. Yayakoshi koto ni naru zo. Situasi semakin runyam begitu kedua orang ini yang bukannya adu bacot dengan mulut kosong, keduanya malah memenuhi mulut mereka dengan banyak misoba. Barulah mereka memulai peradu bacotan tanpa ada seorang pun yang mau mengalah. Sempurna, kedua gadis ini sama-sama gak mau kalah. Kedua gadis ini sama-sama gak mau ngalah. Simpelnya, kedua gadis ini sama-sama gak mau kalah sama sekali. Yang dimana yang satu itu ngotot nganggep Ayase itu kepala iblis, sedangkan Okarun dan Seiko Onesama adalah antek-anteknya. Yang satu lagi malah nanggepin pakai jawaban yang gak kalah dongonya. Setelah melalui perang kata, pada akhirnya Aira pamitan mau pulang ke Seiko Onesama. Ganbare yo, Aira. Momo nanka buttobose. Onesama ga ouen shiteru. Sebelum benar-benar pulang, Aira menyempatkan waktu untuk berterima kasih karena meski Okarun adalah sesosok iblis, tapi dia berulang kali menyelamatkannya dari mara bahaya. Tindakannya tersebut tentunya membuat Aira penasaran kenapa dia melakukan semua itu. Komatteru hito ga itara tasukeru desho. Sokka. Anata ni wa mada ningen no kokoro ga nokotte iru no ne. Anata wa Ayase Momo no te kara kanarazu kaihou shite ageru kara. Nanda imono? Dan ya, Okarun dan Ayase semakin dibuat kebingungan karena Aira yang malah salah paham tentang semua situasi yang ada. Yang tanpa mereka sadari, Okarun telah menumbuhkan bibit bunga sakura di dalam hati seorang gadis karena jawabannya tadi. Dame yo, konna kimochi. Watashi wa ningen de. Kare wa akuma nan dakara. Dame nan dakara. Singkat cerita, berhubung salah satu Okarun Junior telah ditemukan, jelas inilah waktunya untuk menempelkannya kembali. Bersamaan dengan Mbak Seiko yang berlagak layaknya Better, Mbak Turbo yang bertugas jadi pitcher nampak bersiap untuk melakukan lemparan terbaiknya. Hingga pada akhirnya... このわしのターボババボールを見たらよ、そんなざりごと許せ。Lala, entah kenapa junior gue ikutan ngerasain anjrit. Ya, di sini kita harus ikutan seneng karena bijinya Okarun udah balik sebiji. Di keesokan harinya, sesaat sebelum bel berbunyi, Ayase merasa aneh dengan tingkah Okarun yang alasan mau ngerjain banyak laporan dan menolak saat diajak ketemuan mau itu siang ataupun sepulang sekolah nanti. Alhasil siang itu Ayase makan bareng sama kedua besti, tapi karena lupa membeli minuman, ia harus pergi dulu untuk membelinya, sekalian membelikan titipannya si Miko.
Namun tepat ketika Ayase yang sudah membelinya dan mau balik ke kelasnya lagi, alangkah terperanjaknya dirinya mendapati satu momen yang sangat menyayat hati. Siap si paling ngerjain laporan dah. Eits, tapi jangan salah paham dulu. Mari kita mundur ke beberapa saat yang lalu. Nampaknya Okarun yang ternyata tengah melatih tubuhnya sesuai anjuran Baseiko sebelumnya demi bisa melindungi Ayase ke depannya nanti. Namun di tengah sesi latihannya, tiba-tiba aja dia dihampiri Aira yang kayaknya pengen nyatain perasaan, tapi kelakuan malah kayak musang birahi. Okarun pun sangat-sangat terkejut dan mempertanyakan apa yang mau dilakukannya barusan. Dan ya, seperti yang gua bilang tadi, Aira itu kayaknya pengen nembak Okarun, tapi dia menganggap menyatakan cinta sama dengan berciuman. Yang dimana gadis geblek ini rupanya habis belajar dari majalah dewasa, serta video ike-ike kimochi kepunyaan bapaknya. Mendengar semua itu, Okarun yang mau meluruskan otak Aira pun malah berakhir dengan momen yang dilihat oleh Ayase tadi. Dan seperti halnya sebuah sinetron, kecemburuan akhirnya membutakan hingga Ayase pun melenggang pergi, gak mau mendengarkan alasannya, menghujani Okarun dengan berbagai macam hinaan, hingga akhirnya dia membentaknya dengan cukup keras. Apa yang terjadi barusan auto membuat Ayase loyo di sepanjang hari itu. Yang bahkan dia sampai membuat kedua bestinya terkejut karena Ayase yang malah ngajak ngobrol seekor udang bahkan ingin berteman dengannya. Di saat yang bersamaan, Okarun yang masih kepikiran ucapan Ayase tadi memutuskan untuk meneruskan tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Namun di tengah workout di kala belajar itu, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Sontak Okarun pun sangat-sangat terkejut karena secara misteriusnya dia dipindahkan paksa ke dimensi lain. Setelah mendengar suara teriakan Aira dari kejauhan, bergegas ia langsung menghampiri sumber suara. Di tengah mereka yang sedang kebingungan, Okarun yang khawatir dengan Ayase nampak mencarinya di kelas sebelah. Di lain sisi, Ayase juga tengah khawatir dengan kondisi Okarun yang berada di gedung seberang. Gak lama kemudian, Ayase seperti mendengar sesuatu dari balik kegelapan. Yang ternyata, seekor makhluk mitologi kuno nampak tengah menyusuri lorong gak jauh dari tempatnya. Awalnya sih makhluk itu gak menyadari keberadaannya Ayase. Akan tetapi gerakan Ayase yang menimbulkan sedikit gelombang di permukaan air, hal itu membuat si makhluk menyadari lokasinya dalam seketika. Lalu, yang terjadi... Dempol asli, sesaat gua lupa lagi nonton anime apaan. Tapi yang jelas setelah Godzilla KW itu menyemburkan atomic breeze-nya, banyak ruang kelas di sana yang hancur lebur dalam seketika. Yang untungnya aja Ayase masih bisa selamat dengan jarak yang cukup tipis dari semburan tadi. Suara gemuruh barusan tentunya juga dapat didengar oleh Okarun dan juga Aira. Okarun kemudian ngasih tahu dia dan Ayase yang pernah mengalami hal serupa seperti ini. Aira sempat gak percaya karena Okarun yang menyinggung soal alien. Setelah Aira menanyakan alasan alien datang ke bumi, tentunya Okarun gak bakalan jawab demi koko yang dicari-cari dong ya. Melainkan datang untuk mengumpulkan alat reproduksi umat manusia. Baru aja ngasih tahu hal itu, salah satu alien berwujud kerang petinju datang dan mengubah suasana hening tadi menjadi sebuah ketegangan.
Hingga pada akhirnya setelah bertransformasi, efek pesimis membuat Okarun meminta Aira untuk segera pergi sejauh mungkin dari sana. Sedangkan dirinya harus menghadapi alien kerang petinju di hadapannya. Namun yang terjadi, wah, mainnya game 4 versus 1 nih, gak adil, Wak. Request backup. Aira yang melihat Okarun dalam bahaya mencoba untuk membantu dengan cara melakukan pengusiran Saiton karena mengira 3 alien serpo itu adalah seekor Saiton. Tanpa pandang bulu, salah satu serpo di sana langsung mementalkan Aira dengan cukup kerasnya. Kehadiran Aira di sana tentunya membuat mereka penasaran dan mengira alat mereka telah rusak. Obsesi mereka terhadap pisangnya Okarun membuatnya terus menjadi incaran sampai melakukan semua ini. Sederhananya, mereka ngiranya sumber kekuatan Okarun yang bisa teleportasi, bahkan bisa mengalahkan mereka bertiga sekaligus di episode pertama lalu, berasal dari pisang coklatnya si Okarun. Karena hal itulah ketiganya jadi sangat terobsesi untuk mendapatkannya. Meski Okarun berusaha memberitahukan kekuatannya itu berasal dari kutukan, namun mereka malah mengira kutukan adalah jenis pisang. Di tengah situasi Okarun yang semakin di ujung tanduk, secara tiba-tiba ia mendapatkan bantuan yang tidak terduga sama sekali. Dan ternyata...やはり私は選ばれた存在だったようですね。高倉様をお話しなさい。アクロバティックサラサラ。高倉様、ご無事で。いてなんておハレンチな姿でしょう。アイラにそんなお姿をお見せつけになるなんて、翻訳がお前提ってことなのですね。よっしゃー。 Sungguh di luar dugaan, sosok yang membantu Okarun barusan gak lain adalah Aira yang sekarang bisa menggunakan kekuatannya Akrosara. Di tengah kedongoannya itu, alien serpo yang terkejut pun akhirnya mengetahui kenapa Aira bisa ikutan masuk ke dalam dimensi ruang mereka. Di saat Okarun yang harus mencari baju dulu baru bisa gelut, dengan senang hati Aira akan mengcovernya. Sontak si alien udah mati pun terkejut dan meminta si alien serpo untuk tidak menyerangnya juga. Namun sayangnya si alien serpo ini nggak peduli, toh harga alien udah mati itu terbilang cukup murah baginya. Gebleknya di sini, si alien boxer ini masih terus menyerang si Aira meski beresiko dihianati oleh kliennya sendiri. Bersamaan dengan itu, Okarun tak kunjung menemukan satupun baju yang bisa ia kenakan. Aira yang terus diserang oleh si petinju jadi mengira dia suka dengannya. Meski sudah disanggah sekalipun, namun Aira yang punya kepercayaan diri yang sangat-sangat tinggi mengaku akan memberinya kesempatan untuk menyerangnya. Sampai akhirnya... Jelas peradu mekanikan 2 lawan 1 ini nggak menguntungkan Aira sama sekali. Di saat yang bersamaan, 2 alien serpo lainnya napak sudah sadar dan menyindir Aira yang cuma punya kecepatan tapi kurang di kekuatannya. Lalu yang terjadi? Bersyukurnya armor Akrosara masih ada sehingga Aira masih bisa menahan dampak serangan barusan. Ketiga alien serpo ini lalu membenarkan ucapan Aira yang mengaku sebagai orang terpilih.
Ya, bagi mereka, Aira itu terpilih menjadi tumbal untuk evolusi mereka. Tapi sebelum itu bisa terjadi, Okarun menghentikan dan berjalan mendekati Aira dalam kondisi no skin, sembari memancing mereka untuk hanya mengincar dirinya saja. Namun sayangnya... Di tengah Okarun dan Aira yang gak bisa bergerak sama sekali, ketiga alien Serpo ini bisa-bisanya ngasih tahu kelemahan utama dari ulti mereka, yang ternyata mereka gak bisa bergerak sedikit pun. Tapi itulah kenapa mereka menyewa si alien udang mantis untuk menghajar mereka berdua sampai tidak sadarkan diri. Di tengah Aira yang histeris takut ayangnya itu mokat, secara tidak terduga ini yang terjadi. Mengira yang barusan adalah murni kekuatan Okarun, namun ternyata itu semua berkat Ayase yang tiba tepat waktu. Momo-chan, aitakatta ze. オカルのバカクソ女とイチャついてんじゃねえよ Sontak ketiga alien Serpo ini langsung ambil ancang-ancang untuk menyerang Ayase bersama-sama. Si Godzilla KW yang mereka suruh buat nahan Ayase pun gak lepas dari roastingan mereka, karena buktinya Ayase bisa lolos darinya. Meski kesan ketiga orang ini udah sangat epik-epiknya nih ya, namun kesan epik itu langsung sirna begitu Aira memanggil nama lengkapnya si Okarun. Takakura Ken-sama dake wa! Meski nggak tahu apa yang terjadi, ketiga alien Serpo ini mengiranya kekuatan mereka udah bisa sebanding dengan Ayase. Namun di saat Geekwater aka Godzilla KW hendak dipanggil, alien udang mantis yang udah gak kuat lagi pun disuntik menggunakan doping evolusi instan. Buat yang belum tahu, referensi evolusi udang mantis ini tuh dari alien Baltan dari Ultraman. Bersamaan dengan berubahnya senandung Cikuitanya tadi, kecepatan dan kekuatannya pun kini naik beberapa kali lipat dari yang sebelumnya. Mengira mereka telah unggul, namun begitu Ayase kembali normal, situasi berbalik menguntungkan partinya Okarun lagi. Melihat hal itu, Geekwater pun diperintahkan untuk menargetkan si Ayase. Okarun dan Aira yang tak akan membiarkan hal itu terjadi, nampak melesat maju untuk mengalahkan mereka berempat satu persatu. Sayangnya, saking cepatnya serangan si alien udang mantis, Aira sempat terkena serangannya, tapi hal tersebut mampu diatasi oleh Okarun yang ternyata bisa melihat pukulannya. Dan akhirnya, kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan dengan cara melakukan serangan kombinasi Akrosara Turbo. Di tengah trio geblek ini yang sibuk ngebadut, trio Serpo juga tengah mengancam si alien udang rebon yang akan dipotong gajinya sebanyak 60% jika semua ini gagal. Sayangnya momen Sableng barusan harus terganggu dengan kemunculan si Godzilla KW. Tidak hanya air bah yang muncul tiba-tiba, tembok dan lantai di sekitar mereka juga ikutan berubah menjadi air. Seiring dengan kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti penjuru lorong, rupa-rupanya itu adalah bayangan dari Geekwater yang melintas di atas mereka. Meskipun situasi lagi tegang-tegangnya, kedongoan Aira dan Okarun malah semakin menjadi, dengan Okarun yang terpukau karena bisa melihat seekor Loch Ness, sedangkan Aira mencoba untuk mengikuti apapun yang disukai oleh Okarun. Alhasil Ayase berusaha kabur seorang diri, sedangkan tiga alien Serpo di belakang mereka masih belum sadar dengan seberapa bahayanya sosok Godzilla KW itu.
Melihat Aira yang terpental akibat ledakan tinju alien udang rebon di bawah air, keduanya sempat ketakutan karena mengira alien itu akan diunggulkan di bawah air. Namun setelah mereka mengetahui alien itu juga bernapas dengan paru-paru dan membutuhkan udara di permukaan air layaknya seorang manusia normal, seketika itu pula Okarun diminta untuk maju secepat mungkin menggunakan kekuatannya Simbah Turbo. Namun yang terjadi... Iya, ternyata Mbak Turbo gak bisa berenang sama sekali, coy. Jelas hal tersebut membuat si alien udang rica-rica kembali unggul dan bersiap menghempaskan mereka berdua menggunakan tinju bawah airnya. Singkat cerita, Okarun dan Ayase sempat terlibat dalam suatu pertengkaran layaknya sepasang kekasih, di mana Ayase masih ngungkit-ngungkit soal Okarun yang sempat menindih Aira siang tadi, sedangkan Okarun berulang kali mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Baru aja perbaikan, sayangnya situasi sama sekali nggak mendukung momen gula-gula di antara mereka. Karena secara tiba-tiba... Ketika Ayase mendengar Okarun yang meminta maaf karena telah menyentuhnya, ia jadi memiliki ide supaya bisa lolos dari si alien sambal goreng udang itu. Yang dimana ide itu bertumpu pada kekuatan espernya dengan Okarun yang diperlakukan layaknya seekor ikan. Kuege sekali. Demi mengelabui alien gulai udang itu, Okarun dan Ayase memanfaatkan situasi yang ada untuk pergi menyelamatkan si Aira. Namun karena Aira yang tak kunjung sadarkan diri, Ayase terpaksa menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan paksa air yang ada di paru-parunya. Setelah ia tersadar, Ayase langsung memintanya untuk membuka bajunya. Sementara itu, alien kare udang yang kesulitan untuk naik ke atas sempat terkejut mendapati salah satu alien serpo yang muncul dari dalam air, yang ternyata... Kembali ke party Okarun. Nampaknya Aira yang meminta tanggung jawab Okarun karena telah melihatnya yang hanya mengenakan pakaian dalam doang. Mengesampingkan mana yang lebih besar, ketiganya nampak bersiap untuk menghadapi si udang saus padang di bawah sana. Yang tanpa mereka sadari, alien itu kini telah bergabung dengan dua rekannya. Melihat monster itu yang berhenti menyemburkan air bertekanan tinggi, sejenak mereka bisa bernapas, tapi langsung beraksi kembali begitu mengetahui si monster yang ternyata membutuhkan waktu untuk mengisi ulang amunisi airnya. Namun sayangnya... Iya, pertarungan jarak dekat tidak akan berguna karena kemampuan jarak dekatnya si udang mantis yang kini bisa dipakai olehnya. Alhasil Aira harus terhempas kembali, disusul dengan Ayase dan Okarun yang dihadapkan dengan semburan jarak dekat.
大丈夫じゃない。 Di tengah kepanikan dan kebingungan bagaimana cara mereka bisa mengalahkan makhluk so-OP itu, lagi-lagi berkat ucapan Okarun yang menyebutkan jenis alien itu ialah udang mantis, dan seandainya ini adalah daratan, mungkin mereka masih bisa melakukan perlawanan. Semua perkataan itu membuat Ayase jadi memiliki sebuah ide, tapi dengan resiko yang terbilang sangat tinggi. Dan tepat ketika Ayase yang dihadapkan dengan monster itu, alien Serpo mengaku ingin menghabisinya duluan karena Ayase dianggap sebagai ancaman oleh mereka. Melihat Ayase yang malah memancing dan seolah menantang mereka, seketika itu pula si monster nampak akan menghajarnya sampai mubui. Namun ternyata... Bersyukurnya di sini Ayase sempat mendengarkan materi di kelas biologi tadi, yang dimana udang mantis memang tidak tertandingi ketika di dalam air, namun saat di daratan pukulan sekuat tenaganya itu hanya akan menghancurkan kedua lengannya saja. Di tengah si alien Serpo yang masih belum mau menyerah, Ayase yang sedang dalam bahaya mendapatkan bantuan dari Aira yang nampak mencengkram monster itu menggunakan rambutnya. Tidak hanya itu saja, Ayase yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Okarun habis ini nampak membukakan jalan untuknya. Hingga pada akhirnya... Setelah berhasil mengalahkan party alien Serpo dan keluar dari dimensi mereka, bukannya langsung pergi dari sana baik itu Okarun ataupun Ayase, keduanya malah mensyukuri kemenangan mereka barusan tanpa menyadari tengah berada di mana saat ini. Hingga sesaat kemudian...もう一度聞くよ。いじめられてんのか？違います。あたいはいじめとか絶対許さないから。あたいはあんたらの味方だからね。Melihat ketiga muridnya yang tadi berlarian di lorong dalam kondisi dicintai dolar koneng, sebagai seorang guru sekaligus perawat di sekolah mereka, jelas Jo Sensei atau artinya Bu Ratu ini jadi mengira mereka habis kena bulian. Meski telah disanggah sekalipun, namun Bu Ratu nggak percaya dan beranggapan ketiganya cuma lagi ketakutan dengan orang yang membuli mereka. Jo Sensei, 職員室にお電話です。このハゲ！ノックしないでドア開けんなって言ったよな！あんたみたいな腐れ飛ぶハゲチャビンがいる！ Seperginya Bu Ratu untuk angkat telepon, nampak Ayase dan Aira yang histeris karena bodi mereka yang terekspos ke publik. Mengetahui para alien yang terobsesi dengan kekuatan Baturbo, sejenak Ayase menyempatkan diri untuk menanyakan sejak kapan Aira bisa memakai kekuatannya si Akrosara. Aira pun ngasih tahu dia baru bisa memakainya di tengah pergelutan tadi. Mendengar hal itu, Ayase merasa itu masuk akal. Toh sebelumnya aura Akrosara memang sudah digabungkan dengan auranya si Aira. Singkat cerita, setelah timbul pertanyaan jika para alien memang sangat terobsesi dengan kekuatan supranatural, lantas kenapa mereka tidak mengincar makhluk mitologi, siluman, atau sejenisnya? Okarun yang punya teori tentang hal itu pun langsung menjelaskannya panjang kali lebar. 心霊や悪魔といった伝承は世界中にあります。つまり妖怪や悪魔が宇宙人の侵略から地球を守ってるんですよ。宇宙人の科学技術をもってしても妖怪には勝てない。そこで自分たちのような特殊な人間を襲って研究して妖怪に勝つための技術を開発しようとしてるんですよ。もしかしたら自分のなくした金玉だってすでに奪われてる可能性も。つまり何？やばいってこと？結局私が世界の命運を握ってるってことね。じゃあそれでいいっす。 Mengesampingkan soal urusan peralienan, Ayase kembali ke kenyataan bahwa bodi mereka tadi habis terekspos ke publik. Aira yang gak mau popularitasnya jatuh memutuskan untuk menyebarkan alibi bahwa Ayase Momo lah yang telah menelanjanginya. Baru aja Aira ngajakin Okarun buat melakukan hal serupa sepertinya, kedua besti Aira keburu datang, membawa Aira pergi dari sana. Meski Okarun berulang kali mendesak Ayase untuk membela diri, akan tetapi ia tidak peduli sama sekali
dan lebih ingin mendengar alibi Okarun tentang kenapa dia menindih tubuh Aira sebelumnya. 白鳥さんがいきなりキスを迫ってきたんです。それで揉み合いになって倒れたところを偶然綾瀬さんに見られて。 Belum puas dengan alasan tersebut, Ayase menekan Okarun untuk menjelaskan kenapa dia bisa berada di sana. Karena terus mendapatkan desakan seperti itu, Okarun yang gak punya pilihan lain pun terpaksa memberitahukan semuanya. 筋トレです。腕立てとか。なんでそれを隠す必要があるわけ？知らないうちに強くなってたらかっこいいかなって。オカルもかっこつけるとかあんだ。自分だって男です。綾瀬さんにはかっこいいって思われたいっす。Cah, dari yang awalnya pengen ngeledek, malah jadi baper. Demi menutupi rasa bahagianya itu, Ayase berulang kali menjahili Okarun yang tengah salah tingkah hingga ia ngomel-ngomel karena terus dijahili seperti itu. Sebelum kembali ke kelas, Ayase sempat memanggilnya dan membuat suasana di sekitar mereka berubah seketika. Momo hakken! Okarun mo ii jan! Sungguh perusak suasana. Miko dan Muko datang menjemput bestie mereka, sekalian meminta klarifikasi mereka berdua. Sembari Miko yang berakting bak seorang detektif gadungan, Muko mensupport suasana dengan lampu sorot, serta nuansa yang silih berganti menjadi kemerahan. Singkatnya, kesimpulan yang Miko dapatkan soal hubungan cinta segitiga antara Okarun, Ayase, dan juga Aira ialah... 裏ニュースが繰り広げられてたってことでしょうが。モモがシャコに話しかけていたのは白鳥をぶん殴るためにシャコ師匠にパンチの打ち方を教わっていたからだ。なんだって？ Dengan berbagai macam spekulasi dan konklusi yang luar biasa bikin depresi, Miko terus berekspresi layaknya bestie nggak tahu diri. Terlepas dari Ayase dan juga Aira, Muko langsung menyorot ke Okarun yang dianggapnya sebagai pelaku utamanya. Sementara itu, nampaklah Aira yang masih sangat disayang oleh teman-teman sekelasnya. Awalnya sih dia bangga banget sama aktingnya sendiri yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Akan tetapi begitu mereka menjudge ini semua salah Ayase, bahkan berniat memberinya pelajaran, perlahan-lahan Aira mulai merasakan rasa bersalah atas semua rumor buruk yang disebarkannya sebelumnya. Hingga akhirnya... そのデマ流したの私。私が悪いの。だから綾瀬ももう悪く言わないで。 Sungguh tidak terduga. Entah karena rasa bersalah atau karena telah menganggap Ayase sebagai bestie barunya, yang pasti dengan beraninya Aira berkata jujur di depan semua teman-teman sekelasnya. Di tengah kesedihan karena tahu popularitasnya pasti akan jatuh, nampak Ayase yang menghampirinya dan langsung duduk di sebelahnya. Meskipun Aira ngakunya dia udah nyebarin alibinya dan ngasih tahu semua orang pasti akan langsung membenci Ayase, namun ternyata Ayase menyadari Aira yang belum menyebarkan alibi tersebut sama sekali. 家族のために稼がないといけないです。こいつまだおいでになるの？なんか白い液体出てる。 Setelah kita melihat cuplikan pendek seorang bocil alien yang menangisi sang ayah, nampak si alien udang mayones yang terbangun dalam kondisi telah mendapatkan perawatan. Tepat di hadapannya saat ini terpampanglah 4 orang yang siap menyerangnya jika dia berani macam-macam. Meski di depan matanya udah terpampang sesosok alien, namun Mbak Seiko malah menganggapnya sebagai seekor kapal. Sebagai penggila teori konspirasi, Okarun pernah mendengar bahwa kapal dikatakan adalah seonggok alien yang turun dan tinggal di bumi. Singkat waktu di saat si alien udang saus tiram yang hendak berdiri, keempatnya nampak bersiap karena mengira dia akan menyerang mereka lagi. Namun setelah mendapatkan perawatan, bahkan disiapkan makanan, jelas alien yang satu ini tidak akan melakukan air susu dibalas air tuba. ちゃんと治療してくれて、こんなに優しくされたのは初めてです。
あなたたちを傷つけたりしないです。 Setelah mereka mengadakan pesta sushi kecil-kecilan yang berujung pada sebuah kedongoan, nampaknya si alien udang mentega yang menjelaskan alasan dia menerima pekerjaan dari trio Serpo sebelumnya. Simpelnya, anaknya tengah terkena penyakit kronis yang mengharuskannya diberi darah di setiap harinya. Karena jika tidak, anak itu bisa meninggal sama seperti sang ibu. Nah, di tengah penjelasan, Okarun dan kawan-kawan harus dibuat kebingungan karena ketika si alien yang mau menyebutkan hal yang dibutuhkan serta jenis aliennya, bisa-bisanya kedua hal itu sengaja disensor biar gak kedengeran sama sekali. 私のフェチ資本は紛争地帯で供給能力がありません。だから外に出て外貨を稼がなきゃいけないんです。私たちウヌピウスは体が強いからフェチフィッカやボディーガードのような仕事があります。でも私は弱い。私のような落ちぶれ者のウヌピウスには仕事がありません。アウトローで危険な仕事しかないんです。 Mendengar semua itu, Okarun yang merasa iba berniat memberikan juniornya agar bisa diuangkan. Sontak Ayase langsung menentangnya, apalagi mereka tidak tahu dan tidak akan bisa merebut kembali Okarun Junior jika yang beli adalah seongkok alien juga. Terlepas dari itu semua, seharusnya alien ini bekerja yang benar biar bisa dapat penghasilan tetap untuk anaknya. Berbeda halnya dengan Ayase, Aira yang ngebucin parah malah mendukung keputusan ayangnya dan berjanji akan membantu merebutnya kembali. Melihat ketiga orang ini yang sangat peduli dengan kondisinya, alien udang rambutan yang gak enak jika terus merepotkan, memutuskan untuk pamitan pergi dari sana. Sesaat sebelum pergi, Mbak Seiko menghentikannya dan mengatai bau darahnya yang tercium tengik baginya. Tanpa memperdulikan omelan Okarun yang mengira dirinya gak punya hati, Mbak Seiko terlihat mengendus-endus perbannya lagi dan bisa mengetahui cairan putih yang mengalir deras sebelumnya adalah darahnya. Mbak Seiko mengaku sudah sangat lama mengenal bau itu, bahkan sejak dia masih bocil dulu. Chotto sore namete miro. Iya, nampaknya si alien yang disuguhkan cucu capi cobrut. Yang berarti cairan putih yang dianggap darah oleh Mbak Seiko tadi yang gak lain adalah cucu capi cobrut ini. Setelah diminta untuk meneguk satu gelas, ternyata... これは私たちの血と同じです。 Meski sangat mirip, namun dia merasa ini agak terlalu encer ketimbang darahnya. Mbak Seiko menjelaskan susu memang sengaja dihomogenisasi agar bisa diminum oleh manusia. Ia bahkan berjanji akan mengenalkannya ke peternak sapi kenalannya untuk memberinya seekor sapi. Scene berpindah menampilkan mereka yang sedang mengantarkan kepergian si alien udang keju. Seekor sapi juga nampak dibawa demi bisa menyelamatkan anaknya. Alien itu berjanji tidak akan melupakan jasa mereka, bahkan akan membantu jika terjadi sesuatu dengan mereka semua. Setelahnya, nampaknya ketiga anak geblek ini yang bersujud di hadapan Mbak Seiko meminta untuk dibelikan seragam baru. Beda halnya dengan Aira dan juga Okarun yang tulus merasa gak enakan jika harus dibelikan juga. Tampang Ayase seolah ingin memanfaatkan uang mbahnya semaksimal mungkin. Namun naasnya di sini, Mbak Seiko bisa membaca niatan cucunya itu dengan sangat mudahnya. 制服を買ってください、ドドリア様のギャラで。わしは何回てめえらの制服買えばいいんだ、クソボケこら。アイラとメガネ、てめえらのは買ってやる。 Sontak aja Ayase nggak terima karena cuma dirinya yang nggak akan dibelikan. Mbak Seiko pun memberinya keringanan dengan menawarkan Ayase untuk menirukan Abe Hiroshi jika mau dibelikan juga. Awalnya si Ayase menolak keras, akan tetapi karena keputusan ada di tangannya sendiri, alhasil dia terpaksa melakukannya.
Nah, di tengah-tengah Ayase yang seolah lagi nahan boker selama 3 hari, bisa-bisanya ada tamu yang datang, dan parahnya lagi Mbak Seiko menyuruh cucunya itu untuk membukakan tapi tidak boleh mengubah ekspresinya sama sekali. Yang ternyata... ロケットエンジンパラです。モモ父どちら様ですか？あいつはな、モモの幼馴染で初恋相手だ。